Sobat Sehat, perkenalkan saya Nur Ajanani dari kelas D3 Farmasi 2003. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfani, NIM 230230004 dari kelas D3 Farmasi 2023 dari kelompok 1 mata kuliah IKM dan PKM. Nah, kali ini saya akan membawakan materi dengan tema manajemen obat dan obat tradisional serta penggunaan obat rasional dengan judul Gema Cermat. Nah, sebelum masuk di materinya, kita harus tahu dulu apa itu obat. Menurut Kemenkes Dijen Farmalkes, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Nah, salah satu penyebab masalah kesehatan yaitu penggunaan obat secara tidak rasional yang dapat mengakibatkan terapi kurang efektif dan tidak efisien. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu Gema Cermat? Gema Cermat adalah sebuah upaya agar masyarakat memiliki pengetahuan penting terkait penggunaan obat. Kepanjangan dari Gema Cermat adalah Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Program Gema Cermat melibatkan aparat pemerintah terkait tenaga medis yaitu apoteker dan masyarakat. Program Gema Cermat semakin digalakkan melalui berbagai penyuluhan baik di desa maupun kota. Tujuan umum Gema Cermat adalah untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan pemahaman bahwa masyarakat menggunakan obat secara benar adalah hal yang sangat penting. Program Gema Cermat berisi materi pengetahuan penting terkait penggunaan obat, yaitu mulai dari cara memilih, mendapatkan, menggunakan, menyimpan, hingga membuang obat dengan benar. Yang pertama, pengetahuan penggolongan obat. Masyarakat perlu tahu bahwa semua obat yang ada memiliki beberapa penggolongan obat. Berikut ini adalah penggolongan obat-obatan berdasarkan beberapa hal tersebut. Yang pertama, penggolongan obat berdasarkan nama obat. Obat-obatan terdiri dari 3 jenis jika digolongkan berdasarkan nama obat, yaitu yang pertama obat paten, yang kedua obat generik, dan yang ketiga obat generik bermerek. Nah, yang kedua, penggolongan obat berdasarkan bentuk sajian obat. Inilah beberapa penggolongan obat berdasarkan bentuk sajiannya. Yang pertama, padat. Contohnya adalah ekstrak, serbuk, pil, tablet, supositoria, kapsul, kaplet, dan ovula. Yang kedua yaitu cair, contohnya sirup, drop, obat tetes, larutan, suspensi, infus. Yang ketiga, semi padat, contohnya salep, krim, gel, dan pasta. Yang keempat, gas seperti contohnya aerosol, oksigen, dan inhaler. Yang ketiga, penggolongan obat berdasarkan penandaan obat. Yang pertama, obat bebas ditandai dengan bulat hijau dengan tepi hitam. Yang kedua, obat bebas terbatas, bulat berwarna biru dengan tepi hitam. Yang ketiga, obat keras, bulat merah, ada huruf K di dalamnya dengan tepi hitam. Dan yang keempat, narkotika dengan bulat putih, kelilingnya berwarna merah, dan ada simbol palang berwarna merah. Yang keempat, penggolongan obat berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama, obat oral atau obat dalam, obat yang digunakan melalui mulut atau melewati proses pencernaan, biasanya berbentuk kapsul, tablet, sirup, tetes mulut, dan sebagainya. Yang kedua, obat luar, obat yang digunakan untuk pemakaian luar atau tidak melalui mulut, biasanya berbentuk seperti salep, tetes mata, tetes telinga, injeksi, supositoria, ovula, dan sebagainya. Dua, pengetahuan mendapatkan obat, yaitu pertama obat bebas bisa dibeli tanpa resep dokter di apotik atau toko obat berizin. Yang kedua, obat bebas terbatas bisa dibeli tanpa resep dokter, tetapi harus memperhatikan peringatan P1 sampai P6. Obat bebas terbatas bisa dibeli di apotik atau toko obat berizin. Obat keras harus dibeli dengan resep dokter dan hanya bisa dibeli di apotik. Obat narkotika harus dengan resep dokter dan dilaporkan bisa dibeli di apotik. Yang ketiga, pengetahuan menggunakan obat. Sebelum menggunakan obat, sebaiknya Anda mengetahui Gema Cermat 5O. Apa itu Gema Cermat 5O? Ini adalah 5 pertanyaan penting sebelum menggunakan obat. Inilah isi dari Gema Cermat 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan manfaatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara menggunakannya? Yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Gema Cermat 5O ini bisa membantu Anda dalam menggunakan obat-obatan dengan benar, sehingga bisa menghindarkan diri dari efek yang tidak diinginkan.
Yang keempat, pengetahuan menyimpan obat. Bacalah asuh penyimpanan obat pada kemasan. Simpan obat secara aman agar tidak dapat dijangkau anak-anak. Yang kedua, simpan obat di tempat kering. Simpan obat di tempat yang terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Dan simpan obat dengan kemasan yang masih lengkap. Jangan simpan obat dalam jangka panjang. Yang kelima, pengetahuan membuang obat. Ada cara membuang obat dengan benar. Ini penting agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan obat-obatan tersebut karena sudah tidak layak digunakan. Berikut ini adalah cara membuang obat dengan benar pada Gema Cermat. Yang pertama, keluarkan isi obat dari kemasannya. Yang kedua, lepaskan etiket dan tutup dari wadahnya. Yang ketiga, rusak kemasan obat tersebut dengan digunting atau dirobek. Yang keempat, buang kemasan yang sudah dirusak. Yang kelima, buang isi obat ke saluran pembuangan air setelah diencerkan jika itu berbentuk sirup. Yang keenam, buang antibiotik dengan cara dimasukkan ke dalam plastik dan diencerkan dengan air atau campur dengan tanah sebelum dibuang ke tempat sampah. Yang ketujuh, buang tablet dengan cara dihancurkan lebih dulu atau buka dan buang isi kapsul dicampurkan air atau tanah sebelum dibuang di tempat sampah. Yang kedelapan, buang kemasan dan isi obat di tempat yang terpisah. Yang kesembilan, buang jarum insulin dengan barosaknya dulu, tetapi tutupnya harus terpasang. Keenam, pelaksanaan Gema Cermat. Strategi regulasi dan edukasi. Untuk melaksanakan Gema Cermat diperlukan kebijakan regulasi dan pedoman sebagai instrumen penguat dan dapat digunakan untuk edukasi kepada para pemangku kepentingan. Yang pertama, unsur regulasi AOC sebagai pelaksanaan program di lapangan diberikan surat penutupan atau pengesahan sebagai AOC, misalnya melalui surat keputusan bupati atau wali kota atau kepada Dinas Kesehatan tentang penunjukan AOC Gema Cermat. Yang kedua, edukasi pada pemangku kepentingan terkait upaya edukasi kepada pemangku kepentingan terkait diperlukan agar program Gema Cermat dapat tercapai secara optimal. B. Strategi edukasi. Yang pertama, metode edukasi. Metode edukasi yang digunakan dapat dipilih yang bersifat imperatif dan non-interaktif. Metode interaktif sesuai untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan perilaku, sedangkan metode edukasi non-integratif lebih sesuai untuk meningkatkan pengetahuan saja. Yang kedua, materi edukasi. Materi edukasi untuk pendekatan interaktif harus dikemas menarik sehingga peserta dan masyarakat dapat berperan aktif. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami harap dengan adanya video ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan obat dengan rasional. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.